Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawangsi. Saya adalah mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2022. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan hasil observasi saya terkait saya memahami karakteristik peserta didik. Saat kita sebagai seorang guru, kita hendaknya dapat memahami karakteristik peserta didik sehingga kita dapat melakukan pembelajaran yang memang sesuai kebutuhan, minat, dan juga bakat mereka. Ketika saya melakukan observasi di kelas, saya menemukan banyak sekali siswa dengan latar belakang dan karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan ini dapat meliputi berkaitan dengan pola pikir mereka, gaya belajar, motivasi belajar, hingga kepribadian atau sikap mereka ketika berinteraksi dengan saya sebagai seorang guru dan juga dengan teman sejawatnya. Nah, dari observasi ini pula saya mendapatkan atau saya mengidentifikasi dua siswa yang istilahnya perlu penanganan khusus atas permasalahan dalam belajarnya. Nah, saya pun menamakan kedua siswa ini sebagai siswa A dan siswa B di video ini. Untuk siswa A, indikasinya ialah mengapa saya mengatakan bahwa siswa A ini perlu penanganan khusus. Indikasinya ialah karena saya menemukan bahwa ia sering ribut di dalam kelas bersama teman-temannya. Artinya ia sering berbincang, sehingga ketika proses pembelajaran yang menggunakan metode berkolaborasi, ia pun menjadi tidak aktif di dalam kelompok tersebut. Nah, lebih lanjut lagi, saya mendapati fakta bahwa ia ternyata sering bolos kelas, di mana ia lebih memilih untuk pergi ke kantin atau pergi ke tempat lainnya daripada masuk ke dalam kelas untuk mengikuti proses pembelajaran. Lalu untuk siswa B, saya menemukan permasalahan yang ia alami berkaitan dengan ia yang tidak percaya diri, di mana ia pun tidak berani untuk mengemukakan pendapat. Dan juga hal tersebut membuat maksud saya ia tidak fokus serta tidak aktif di proses pembelajaran. Nah, saya juga menemukan satu fakta bahwa ia ternyata jarang membuat tugas, sehingga ia pun pernah dipanggil oleh guru BK. Lalu setelah saya melakukan observasi yang lebih lanjut dengan cara melakukan wawancara, saya pun menemukan jawaban penyebab untuk siswa A maupun siswa B tentang alasan mengapa ia tidak fokus di pembelajaran. Untuk siswa A sendiri, ia mengakui bahwa ia tidak termotivasi belajar bahasa Inggris secara berkelompok, sehingga ia pun merasa bahwa pembelajaran berkelompok itu bukanlah pembelajaran yang membuat ia termotivasi untuk aktif. Lalu ia pun juga mengatakan bahwa ia itu mudah bosan di dalam kelas, sehingga ia lebih memilih untuk bolos atau keluar dari kelas. Nah, alasan selanjutnya mengapa ia lebih sering keluar kelas karena ia tidak menyukai gurunya. Untuk siswa B mengakui bahwa alasan mengapa ia tidak pernah membuat tugas itu karena ia malas untuk membuat tugas, di mana akhirnya ia pun dipanggil oleh guru BK. Dan juga alasan lainnya adalah karena ia tidak suka menjadi pembicara dan lebih suka menjadi pendengar. Dan ketika pembelajaran yang meminta dia untuk berpresentasi di kelas, ia tidak mampu untuk presentasi karena
ia mengakui bahwa dia tidak percaya diri dan juga dia suka grogi. Baik, langsung saja kepada hasil observasi yang pertama, yaitu hasil observasi perkembangan fisik. Nah, dari hasil observasi, saya menyimpulkan bahwa kedua peserta didik ini telah mengalami masa balik atau masa pubertas yang ditandai oleh, em, oleh mimpi basah. Lalu yang kedua, peserta didik A mengatakan bahwa tinggi badannya ialah 168 cm, sementara berat badannya adalah 51 kg. Nah, untuk peserta didik B atau siswa B mengatakan bahwa tinggi badannya adalah 140 cm, lalu berat badannya ialah 43 kg. Nah, berdasarkan hasil observasi ini, saya menyimpulkan bahwa tahap perkembangan fisik remaja pada siswa A telah sesuai dengan teori, di mana siswa A telah mencapai kematangan yang ditandai oleh tinggi badan dan juga penambahan berat badan yang masuk ke dalam kriteria rata-rata anak remaja. Sementara untuk siswa B dikatakan belum mencapai kematangan yang sempurna karena tinggi badan dan juga badannya di bawah rata-rata anak remaja di usia 15 tahun. Perkembangan selanjutnya ialah perkembangan kognitif. Ketika saya melakukan observasi, saya menemukan bahwa kedua peserta didik ini sama-sama kurang mampu menalar secara logis sendiri ketika guru bertanya. Yang artinya adalah ketika guru bertanya tentang suatu materi, maka kedua peserta didik ini tidak mampu untuk berpikir logis mencari jawaban atas pertanyaan guru tersebut. Lalu siswa A mengatakan bahwa ia sendiri perlu dijelaskan berulang-ulang untuk memahami suatu materi. Dan selanjutnya, ia mengakui bahwa ia adalah orang yang berusaha untuk mempertahankan pendapatnya. Sementara siswa B mengakui bahwa ia tidak mampu untuk berpikir idealis seperti peserta didik A, karena ia sendiri lebih cenderung suka mengikuti pendapat orang lain saja. Maka dari itu, berdasarkan hasil observasi ini, saya menyimpulkan bahwa tahap perkembangan kognitif kedua sampel siswa pada observasi ini tidak memenuhi karakteristik yang digagaskan di teori Piaget, yaitu yang sebenarnya adalah pada usia 15 tahun atau memasuki tahap operasional formal, peserta didik atau anak seharusnya mampu untuk menggunakan kognitifnya untuk berpikir dengan cara yang idealis dan juga bernalar secara kritis. Nah, karena mereka mengatakan bahwa mereka kurang mampu untuk menjawab pertanyaan guru, menandakan bahwa mereka kurang mampu untuk menalar secara logis. Dan juga dari siswa B mengatakan bahwa ia tidak bisa berpikir idealis. Hal ini tentunya kontra dengan perkembangan kognitif yang digagaskan oleh Piaget. Lalu yang selanjutnya ialah perkembangan emosional, di mana pada perkembangan emosional ini atau maksud saya sosio-emosional, saya mendapatkan suatu informasi bahwa peserta didik A dan juga peserta didik B sama-sama bersedia untuk bermain dengan setiap kalangan. Nah, hal ini menandakan bahwa mereka bukanlah tipe anak yang memilih-milih teman. Dan juga mereka mengatakan bahwa mereka bersedia untuk membantu temannya yang diibaratkan ketika terjadi
pertengkaran, maka mereka akan membantunya untuk melerai. Hal ini menunjukkan bahwa kedua peserta didik ini memiliki rasa kepedulian terhadap sesama temannya. Dan yang terakhir, saya mendapatkan informasi bahwa kedua peserta didik ini sama-sama berlapang hati ketika menerima kritikan dan juga saran. Yang selanjutnya ialah perkembangan moral. Perkembangan moral adalah perubahan perilaku yang terjadi dalam kehidupan anak yang berkenaan dengan tata cara, kebiasaan, adat, atau standar nilai yang berlaku di dalam kelompok sosial. Artinya, di dalam perkembangan moral ini kita tidak lepas dari sosial kita. Ketika saya melakukan observasi, saya mendapatkan informasi bahwa perkembangan moral pada kedua sampel ini telah menunjukkan bahwa mereka telah memahami dan mampu menalar untuk hal-hal yang berkaitan dengan moralitas dan juga nilai-nilai kesopanan, di mana baik siswa A maupun siswa B, keduanya sama-sama menyadari kewajiban mereka sebagai seorang pelajar. Artinya mereka eh, tahu bahwa ada peraturan di sekolah yang harus mereka patuhi. Namun, saya menemukan pengakuan bahwa peserta didik A pernah tidak mentaati peraturan, yaitu peraturan yang berkaitan dengan potongan rambut. Kemudian untuk perkembangan moral yang berkaitan dengan prinsip etika, kedua peserta didik ini sepakat untuk menolak suatu ajakan yang tidak baik atau melanggar norma, yang mana dapat disimpulkan bahwa perkembangan moral siswa A dan juga siswa B sudah cukup baik, di mana mereka mencoba untuk taat peraturan dan menyadari keberadaan peraturan itu sendiri, serta mampu mengikuti hati nurani meski keputusan tersebut melibatkan resiko pribadi. Nah, sebagai seorang guru, peran seorang guru itu sangatlah penting untuk menuntun dan juga mencontohkan moralitas yang baik terhadap peserta didiknya, agar peserta didik bisa meniru hal baik tersebut dan menjadikannya sebagai suatu kebiasaan. Lalu yang selanjutnya ialah mengenai hasil observasi etnik dan juga kultural. Nah, berdasarkan hasil observasi ini, saya menemukan bahwa kedua sampel peserta didik ini berasal dari etnik dan kultur yang sama, yaitu mereka sama-sama berasal dari Sumatera, khususnya Provinsi Jambi. Nah, untuk siswa A sendiri, ia berasal dari Kerinci, sementara untuk siswa B berasal dari Jambi atau Kota Jambi. Tambahan dari hasil observasi etnik dan juga kultural ini, siswa A mengakui bahwa ia sering menyapa dan juga mengucapkan salam ketika bertemu gurunya. Ia pun juga menghargai teman yang berbeda agama dengannya. Namun, ia sendiri adalah anak yang tidak mau ikut andil dalam kegiatan gotong royong. Nah, sedikit berbeda dengan siswa A, siswa B mengatakan bahwa ia tidak menyapa dan juga tidak mengucapkan salam ketika bertemu gurunya. Namun, siswa B tetap menghargai teman yang berbeda agama dengannya, dan juga siswa B ini lebih sering ikut andil dalam kegiatan gotong royong. Hasil observasi yang selanjutnya ialah mengenai minat, di mana untuk hasil observasi yang berkaitan dengan minat ini, saya menemukan kesamaan antara kedua peserta didik ini. Hal ini simpelnya dapat terlihat oleh saya ketika saya melakukan pengajaran di kelas tersebut. Maksudnya adalah di kelas kedua peserta didik ini belajar. Nah, untuk pengajaran yang saya ampu ialah pelajaran bahasa Inggris. Dan dari apa yang saya perhatikan, siswa A dan siswa B ini tidak semangat dan juga tidak antusias ketika proses pembelajaran. Hal ini menandakan bahwa
kedua sampel siswa ini tidak berminat pada mata pelajaran kebahasaan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa setiap anak pastinya memiliki minat yang berbeda-beda. Maka dari itu, dapat dikatakan wajar apabila peserta didik A dan juga peserta didik B ini eh, tidak berminat di dalam mata pelajaran kebahasaan. Mungkin saja mereka minat di dalam mata pelajaran yang lain atau bidang lainnya. Lalu yang selanjutnya ialah observasi gaya belajar. Nah, dari hasil observasi gaya belajar ini, saya sendiri sebagai penulis, dari hasil observasi gaya belajar, saya menemukan bahwa siswa A dan siswa B memiliki gaya belajar yang berbeda, di mana siswa A mengatakan ia lebih menyukai pembelajaran yang banyak praktiknya. Sementara siswa B mengatakan bahwa ia lebih bisa menangkap pembelajaran jika ia menerapkan gaya belajar audio dan visual, di mana ia mengakui lebih suka mendengar dan melihat gambar-gambar yang menarik untuk belajar. Jadi dari hasil observasi ini, saya menyimpulkan bahwa siswa A memiliki gaya belajar kinestetik, sementara siswa B memiliki gaya belajar audio-visual. Nah, yang selanjutnya ialah hasil observasi mengenai kemampuan awal. Kemampuan awal adalah kemampuan yang berupa pengetahuan dan keterampilan dasar yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, sebagai seorang guru, perlu diketahui bahwa untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik adalah dengan melalui teknik tes misalnya, yaitu seperti pre-test ataupun tes awal, dan juga teknik non-tes seperti wawancara. Nah, untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik ini, saya sendiri melakukan wawancara, yaitu dari hasil wawancara ini, saya menemukan bahwa siswa A tidak memiliki kompetensi dalam mata pelajaran bahasa Inggris, karena apabila guru bertanya pertanyaan pemantik, ia lebih cenderung untuk diam saja. Artinya siswa A ini adalah anak yang pasif di dalam proses pembelajaran. Selain itu, siswa A juga tidak mampu mengerjakan soal tes diagnostik. Dan untuk peserta didik B, peserta didik B ini juga anak yang pasif di dalam proses pembelajaran. Ia pun juga tidak memiliki kompetensi dalam mata pelajaran bahasa Inggris, sehingga menyebabkan ia cenderung tidak antusias di dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, ia pun juga tidak mampu mengerjakan soal dalam kemampuan awal yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Inggris ini. Nah, yang selanjutnya, peserta didik B juga terang-terangan mengakui bahwa ia tidak menyukai belajar bahasa Inggris. Nah, saya menyimpulkan bahwa hal inilah dari ketidaksukaan dia pada pembelajaran bahasa Inggris yang menyebabkan kemampuan awalnya tidak berkembang dengan pesat. Selanjutnya ialah mengenai strategi belajar. Nah, dapat disimpulkan bahwa kedua peserta didik tadi mengalami permasalahan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, strategi belajar yang akan saya gunakan juga tentunya berbeda menyesuaikan dengan solusi atas permasalahan mereka dalam belajar. Untuk siswa A, Strategi pertama yang akan saya gunakan untuk siswa A ialah menyediakan pembelajaran dengan melakukan praktik dari materi belajar. Karena berdasarkan hasil observasi dan juga pengakuan langsung dari siswa A mengatakan bahwa ia lebih suka belajar dengan adanya pembelajaran yang
dilakukan secara praktik, yaitu menandakan bahwa gaya belajar dari siswa A ini adalah kinestetik. Oleh karena itu, strategi belajar yang akan saya terapkan ialah melakukan praktik dan juga mengajak siswa itu untuk lebih banyak bergerak. Lalu yang selanjutnya ialah memberikan ice breaking, karena siswa A ini permasalahannya dalam belajar ialah ia mudah bosan dan ia bukanlah anak yang bisa fokus untuk belajar lama. Dengan kita memberikan ice breaking, tentunya dapat membantu anak untuk kembali pada fokus belajar itu sendiri. Lalu yang selanjutnya ialah melakukan review materi, tetapi tidak 100% menjelaskan ulang. Karena dari hasil observasi, siswa A ini adalah anak yang lebih suka atau lebih mampu untuk menangkap mata pelajaran itu apabila dijelaskan secara berulang-ulang. Lalu yang selanjutnya ialah untuk strategi belajar siswa B. Siswa B di sini saya akan memfasilitasi siswa B untuk belajar dengan hal-hal yang mengandung visual dan juga audio, seperti misalnya video pembelajaran, PowerPoint, dan juga flashcard. Karena dari pengakuannya, ia lebih mudah menangkap suatu materi apabila materi tersebut dijelaskan dengan gambar. Dan ia pun adalah anak yang lebih suka mendengar dan juga melihat. Untuk itu, dengan memfasilitasi media belajar yang mengandung gambar-gambar yang menarik akan membantu siswa B ini untuk lebih aktif di dalam pembelajaran. Nah, yang selanjutnya ialah memberikan apresiasi atau reinforcement untuk meningkatkan rasa percaya diri dan juga motivasi belajarnya. Karena siswa B ini terlihat jelas bahwa ia bukanlah anak yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Nah, untuk itu, sebagai seorang guru, saya pun memberikan strategi atau menawarkan strategi, saya perlulah untuk memberikan apresiasi atau penguatan yang positif kepada siswa B ini. Lalu yang selanjutnya ialah melibatkan ia dalam pembelajaran agar ia menjadi aktif. Nah, karena ia adalah anak yang pasif, maka dari itu saya sebisa mungkin akan mengajak ia untuk lebih cenderung aktif. Yang bisa saya lakukan ialah mungkin dengan mengajak ia untuk berinteraksi lebih banyak, dan akhirnya ia pun akan terbiasa untuk aktif. Baiklah, itulah hasil observasi terhadap perkembangan peserta didik yang saya lakukan ketika saya menjalani PPL atau pengenalan lapangan persekolahan di salah satu sekolah. Terima kasih telah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.